Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Sang Mencipta. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Innova tipe G tahun 2009 diesel. Oke, sebelum lanjut, di sini gue bakal nyeritain dulu sejarah tentang Innova diesel 2KD ini ya, versi yang lama, belum yang reborn. Jadi mobil ini baru gue beli, belum ada seminggu sih, gue lupa tepatnya kapan. Nah, jadi mobil ini belum gue apa-apain, jadi begini apa adanya, pokoknya gue beli ya kayak gini gitu kondisinya. Dan di next video kita bakal ada project ganti oli, ganti filter solar gitu kan. Ini udah gue siapin semua barang-barangnya, nanti tinggal eksekusi buat next video. Oke, langsung aja kita memasuki di sektor interior. Nah, di sini ini masih sama ya, kayak mobil-mobil lawas. Iyalah, ini keluaran awal generasi pertama, dimana dia lampunya masih gede gini ya, kayak Innova kayak Avanza yang lama. Dia masih menggunakan balon bolam halogen. Kemudian di sini juga sennya juga halogen. Dia ada fog lampnya juga. Kemudian nih untuk grillnya warna atau senada dengan warna body. Di sini ada logonya chrome. Ini warna abu-abu. Kemudian velgnya, kita masuk ke sektor kaki-kaki. Di sini keempat peleknya sama, menggunakan pelek kayak akar gini ya, dengan ukuran ban itu 205, 65, ring 15 gitu. Dia keempat rodanya sama. Nah, mobil ini juga bermesin diesel. Dieselnya yang 2KD ya, bukan 2GD. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini spionnya itu menggunakan electric mirror, tapi belum retract. Dia masih manual pakai tangan. Kalau itu kan dari track ya, tergantung tipenya juga kayaknya. Gue kurang hafal kalau yang ini. Kemudian ya ini buluk-buluk ini wajar lah, namanya juga udah lama kan, 2009. Kemudian ada antenanya, model panjang. Kuncinya juga belum keles. Dibukaan. Kuncinya belum keles, masih nyolok. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Bagian belakang juga sama, bannya ring 15. Terus kemudian kita jalan lagi ke bagian belakang. Nah, modelnya seperti ini. Bagian belakang lampunya dia yang udah ada bening-beningnya ya, ada logo Toyota, ada emblem-emblemnya ya, begitulah. Samping kiri juga sama, dan dia ada tempat lubang kuncinya ya di kedua sisi pintu depan gitu. Sini juga sebelah kiri juga spionnya belum di track, baru electric mirror doang, jadi ini bisa di setel. Kemudian sama sebelah bagian kiri, headlampnya juga masih menggunakan halogen. Lanjut kita memasuki ruang mesin dulu kali ya, biar enak. Mana nih? Nah ini gue juga nggak tahu nih belang nih kenapa tuh. Oke, ini tadi yang gue bilang belum, dia udah electric mirror tapi belum retract. Oke, kita lanjut ke bagian sektor mesin. Waduh, kejepit kabel. Ya, oke. Inilah penampakan ruang mesin. Jadi ruang mesin ini nggak kering-kering banget, tapi nggak basah-basah banget gitu. Mobil Innova ini dibekali mesin diesel 2500 cc turbo dengan kode mesin 2KD ya. Nggak ada yang spesial, semua masih standar sih sejauh gua ngecek ini. Oke, kita dengarkan suara mesinnya. Suara mesin normal, nggak ada yang aneh-aneh. Setelan klep juga kayaknya harus setel sedikit deh. Sejauh ini nggak ada yang bocor ya olinya ya. AC-nya juga dingin. AC-nya juga lama, tahun 2019.
Oke, kayaknya bagian mesin dapur pacu ini sudah cukup ya. Ini Innova 2KD diesel. Oke, sekarang kita memasuki bagian interior. Kita mulai dari sisi panel pintu kanan depan sopir, dimana keempat-empatnya sudah full power window, dan yang auto ini cuma satu gitu kan. Ini ada cup holder, terus ini ada speaker, mic, dan di sini ada tweeter. Ini kayak mobil ras ya, ras yang lama juga ada tweeter di sini. Oke, kita lihat dari sisi panel instrumen speedometer, cek. Ya, kita coba. Filter solarnya udah nyala, memang waktunya ganti. Memang kalau kalian baru beli mobil second gitu kan, yang nggak tahu pemakaiannya gimana, lebih baik semuanya diganti, mulai dari oli sama filter-filter gitu. Di sini terbaca kilometernya 148.532 km gitu. Oke, di sini nggak ada yang spesial. Kita nyalain normal, cek engine, nggak ada yang nyala. Oli, aki langsung hilang. Ini pintu, ini sabuk pengaman, nih handrem ya. Kalau yang gambar kayak kacamata gitu itu penghangat mesin, bukan penghangat, pemanas mesin ya, karena kalau diesel itu kan nggak pakai busi gitu kan. Oke, langsung aja kita geser lagi. Di sini karena tipe G, dia cuman ada hanya jam, dan di sini head unitnya masih asli. Suaranya ya dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi kalau untuk kemacetan dengerin radio itu pas banget di sini. Dan di sini berhubung Innova diesel tipe G, dia AC-nya masih putar-putaran kayak kompor ya. Tapi AC-nya ini masih dingin. Terus kemudian ini bertransmisi matic. Maticnya masih normal. Untuk handremnya rem tangan, bukan yang parking elektrik itu. Kemudian nggak ada yang spesial lagi, dan di sini lacinya sudah patah. Oh, penting pengennya sih gue beliin, cuman takutnya ini belang gitu kan, sini sama sini gitu. Kemudian ini ada laci lagi. Kemudian sebelah kiri juga cuman ada ya seperti mobil-mobil pada umumnya, ada power window untuk pegangannya, ada speaker, cuman ada cup holder juga tuh. Kemudian di atas ini sun visor ya namanya, ini belum ada kacanya. Ini ada petunjuk kalau warning sistemnya gini. Kemudian sebelah kiri juga belum ada, ada kacanya ternyata, gue belum ngecek soalnya. Oke, ada kacanya. Kemudian ini spion tengahnya udah ada yang flip gini, apa namanya nih, nah gitu. Oke, kita masuk ke bagian, ini ketinggalan, ada konsol box di sini di tengah kosong ya, lumayan dalam, lumayan lah buat ngisi apa gitu, ngisi uang, koin, receh semua bisa di situ. Oke, kita lanjut. Oh iya, ketinggalan di sini juga. Nah, dia baru bisa atas bawah ya, belum bisa naik turun tuh, belum bisa ya. Lanjut kita ke bagian tengah. Di bagian tengah ini masih agak mulus ya. Kayaknya nggak pernah dipakai ini dulu sama pemilik sebelumnya, jarang bawa boncengan dia. Kita lanjut di sini. Ini joknya sudah dikulitin, disarungin, kulit aslinya masih ada. Kemudian ya di sini kosong. Kemudian ini ada karpet dasarnya masih ada. Di sini nggak ada AC ya. Kalau CR-V dia ada AC-nya. Untuk di bagian pintu sama kayak pintu depan, ada power window, ada tangan, pegangan tangan, ada speaker, dan kemudian ada cup holder. Nah, kalau kurang jelas di sini, ntar ada cup holder. Oke, ini bangkunya itu bisa maju mundur. Tuh, maju, mundurnya. Nah, bisa mundur. Oke, kemudian di sini bangku belakangnya dia bisa ditekuk ke belakang. Coba kita tekuk ke belakang, ke depan, ke belakang. Nah, segini posisi paling rebahannya. Dan kalau paling depannya, wah, dia langsung jeglek ke depan. Nah, segini paling tegapnya. Jadi perbedaannya, selisihnya lumayan ya. Jadi kita bisa lebih santai gitu di sini untuk di bagian jok belakang tengah ini. Dan di sini juga ada seat belt.
sini ada pegangan buat cantolannya. Kemudian untuk AC-nya, AC-nya ini di atas ya, dia nggak pakai blower kayak model Avanza, tapi dia udah menyatu sama plafonnya gitu. Dan di sini ada setelan AC-nya, off, low, 1, 2, 3 gitu. AC-nya ada 4, di belakang juga ada. Mana tuh, dan di depan juga ada itu. Oke, lanjut di bagian paling belakang. Nah, memasuki bagian paling belakang, kita disuguhkan dengan 2 kursi penumpang yang bisa dilipat ke atas. Nah, ini dia bisa lipat ke bawah. Tara. Nah, jadi kalau dilipat ke bawah, set, wow, ini pakai mana ya, lupa gua. Oh, di sini. Harus tangan 2. Nah, bisa tangan 1. Tara. Nah, dia bisa duduk, dan ini kakinya cukup lega ya, apalagi kalau ini dimajuin ke depan sana ya lumayan lah gitu. Ini sama bisa dilipat gini juga. Oke, ini kita lipat lagi aja. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan cup holder lagi, tapi nggak ada pendinginnya, cup holder doang. Dan di sini untuk toolkit kayak dongkrak, kunci roda, terus buat ngambil bannya itu dia ada di sini toolkitnya. Lebih rapi sih gitu. Di sini juga ada pengait. Nggak ada yang spesial di mobil ini. Yang spesial tuh hanya mesin 2 KD. Ini juga apa, shock breaker bagasinya juga masih oke. Masih bisa berdiri tegap tuh. Oke, mungkin itu aja review dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.